Jumpa lagi dengan saya di Tidoa Channel. Oke, baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang ini seputar STK motor. Nah, baik guys, pada kesempatan ini saya akan tidak membahas bagaimana bentuk, dari mana, dan untuk apa STK motor ini. Nah, baik, sekitar 1 tahun yang lalu saya juga sudah pernah upload bagaimana cara pengurusan STNK motor yang hilang atau terbakar. Nah, bagi kawan-kawan yang belum nonton videonya namun mengalami kasus yang sama, bisa nonton, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, yang perlu kawan-kawan ketahui itu adalah sebelum kawan-kawan mengurus dari berkas-berkas kelengkapan berkas-berkas pengurusan STNK motor itu, kawan-kawan harus perlu ketahui bahwa STNK motor ini dia kita butuhkan itu atau masa berlakunya itu cuma 5 tahun. Jadi skala berlakunya itu cuma 5 tahun. Jadi apabila kawan-kawan mengalami kejadian ini, kehilangan atau kebakaran STNK motor, maka langkah pertama kawan-kawan harus ketahui bahwa kapan STNK motor kawan-kawan mati. Nah, kalau semisal kawan-kawan kehilangan STNK motor itu sekitar 6 bulan sebelum plat motor atau STNK kalian mati, maka saran saya kawan tunggu sampai ini STNK motor kalian mati, supaya pengurusannya tinggal 1 kali. Karena kalau misalnya kawan-kawan mengurus 5 bulan sebelum STNK-nya kalian mati, maka 5 bulan kemudian itu kan kalian kembali mengurus ini STNK baru. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, langkah-langkahnya itu guys cukup simple dan sangat mudah, seperti yang saya alami kemarin bersama dengan rekan saya, saudara saya. Motornya itu dia adalah Ninja RR, sangat simpel, tidak sampai 5 jam. Nah, langkah pertama itu yang kita harus siapkan ketika kehilangan atau kebakaran STNK motor kita adalah dengan mengambil surat keterangan kehilangan STNK kendaraan kita di pihak kepolisian. Nah, tempat mengambil surat keterangan itu tergantung di mana kawan-kawan kehilangan dari STNK kalian, tapi bisa juga mengambil di mana domisili kawan-kawan kalian. Namun lebih baiknya kawan-kawan mengambil tempat kehilangan surat STNK motor kalian. Nah, setelah mengambil surat keterangan kehilangan STNK motor, maka lanjut kita mengambil surat keterangan di bagian Kasat Lantas. Surat keterangannya itu berisi tentang isi kendaraan motor kita, tentang data-data kendaraan motor kita. Nah, setelah itu, setelah kita mengambil surat keterangan tersebut, maka kita akan mendatangi samsat terdekat atau samsat di mana kita biasanya bayar pajak. Nah, kalau misalnya semisal samsat terdekatnya itu bukan tempat dikeluarkannya motor kalian, bukan kota tersebut, bukan di kota itu tempat dikeluarkan motor kalian, maka akan dikenakan biaya tambahan. Nah, biaya tambahannya itu tergantung dari tergantung dari pihak samsatnya. Nah, biasanya juga tergantung sih bagaimana kondisinya kita. Misalnya kalau kita punya motor itu motor tipe apa, itu juga kan semua dipertimbangkan. Nah, setelah itu kita akan ke samsat dengan membawa 2 berkas tadi beserta dengan motor kita. Nah, setelah sampai di samsat, nah kita ajukan 2 berkas tadi. Kemudian dari pihak samsatnya itu akan melakukan cek fisik kendaraan. Nah, setelah melakukan cek fisik kendaraan, kita akan menunggu sekitar 30 sampai 60 menit lah. Nah, setelah kita menunggu sekitaran itu, maka kita sudah bisa membawa pulang STNK motor yang baru beserta dengan plat motor apabila semisal kita mengurusnya itu di waktu plat motor kita sudah mati. Nah, besar biaya yang kita butuhkan dalam penerbitan ulang ini itu juga besarnya tergantung dari kebijakan dari samsatnya. Tapi kalau kemarin yang kami alami itu tidak terlalu mahal lah, juga bisa. Nah,
Cuma itu langkah-langkahnya kawan-kawan, sangat simpel dan sangat mudah. Nah, bagi kawan-kawan yang mengalami kejadian tersebut, tidak usah panik atau bagaimana, karena langkahnya sangat simpel, berbeda dengan pengurusan kalau misalnya BPKB kita yang hilang, karena memang BPKB itu lebih berharga dibandingkan ini, karena ini kita tidak bisa jaminkan, sedangkan BPKB motor kita itu kita bisa jaminkan. Nah, seperti itu guys. Nah, bagi kawan-kawan yang misalnya punya kendaraan itu, harus kalau misalnya keluar bepergian atau dengan membawa motor itu harus selalu membawa STNK, karena STNK motor ini merupakan salah satu kartu atau berkas yang sangat dibutuhkan kalau semisal kita di jalan itu terjadi kendala, semisal mendapat musibah kecelakaan. Nah, selain dari STNK ini juga kita butuh yang namanya SIM, karena dua berkas itu atau dua kartu itu, termasuk yang ini juga sangat dibutuhkan. Dari pihak kepolisian juga sering melakukan rahasia-rahasia tentang kelengkapan surat-surat kendaraan kita, baik itu surat kendaraan ini, kendaraan bermotor, maupun dari kelengkapan bodi motor kita. Nah, sampai di sini penjelasan saya, semoga bisa dijadikan referensi bagi kawan-kawan yang mengalami kejadian tersebut. Nah, bagi kawan-kawan yang belum subscribe akun kami, silahkan di subscribe karena sifatnya gratis. Kemudian menyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi apabila kami mengupload video terbaru. Kemudian juga jangan lupa di like apabila disukai videonya. Kemudian diberikan komentar apabila ada pertanyaan serta masukan. Nah, bagi kawan-kawan apabila ada pertanyaan, karena biasanya di YouTube saya lambat saya balas tentang komennya, bisa langsung juga japri saya di IG yaitu Hasrul Sian, dan juga bisa di Facebook yaitu kan Hasrul. Nah, kemudian setelah tadi dinonton, di subscribe, nyalakan notifikasinya, dan di like. Kemudian jangan juga lupa untuk di-share agar apa yang kalian nonton dapat dilihat juga oleh teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah kawan-kawan.